الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini memulai pelajaran kitab yang bernama Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul ini adalah kitab karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mensyarahkan kitab hadis karangan Imam As-Suyuti. Jadi kitab hadis karangan Imam Suyuti ini ada 40 bab. Dalam satu bab ada 10 hadis. Berarti ada 400 hadis. Dan hadis-hadis itu berkaitan dengan fadilat-fadilat amal. Jadi barang siapa hendak tahu secara jelas fadilat, misal fadilatnya la ilaha illallah yang sesuai dengan hadis Rasulullah, nah maka di situ ada di kitab ini penjelasannya. Nah, oleh Imam Nawawi disyarahkan Sidin, dijelaskan lagi oleh Sidin. Maka nama kitab penjelasan Sidin itu disebut Tanqihul Qaul. Jadi yang kita baca itu adalah yang di dalam lah. Sedangkan yang di luar ya matannya. Karangan Imam Suyuti yang di pinggirnya itu. Sedangkan yang di tengah-tengahnya karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Dan karena insya Allah karena pengajian kita rutin, jadi tiap setelah pelajaran pembacaan kitab kita membaca Ratibul Athos. Nah, jadi Ratibul Athos langsung dibagi juga. Ratibul Athos. Jadi sambil kita membaca kitab itu pembacaan Ratibul Athos. Insyaallah pembacaan kitab jam 5 tuntung. 10 menit membaca Ratibul Athos, jadi jam 5 10 menit bubar sudah. Jadi yang mana hendak ke kantor sempat, yang mana hendak ke pasar sempat juga. Kenapa pengajian-pengajian itu penting bagi kita? Supaya kita bujur-bujur ilmu itu berberkah. Sebab kalau kita mendengar pengajian-pengajian hanya sekedar berceramah-ceramah, itu kada jelas gurunya. Tapi kalau berkitab, itu guru kita tuh kitab. Yang parak mikrofon ini membacakan, hakikatnya tetap murid. Murid siapa? Murid yang mengarang ini kitab yang dibaca. Maka Imam Nawawi ini seorang wali Allah. Jadi kita waktu hadir dalam pembacaan kitab, hakikatnya di situ ada 2 keuntungan paling sedikit. Pertama, kita dihukumi murid oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Yang kedua, kita sekedudukan waktu itu dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, itu 2 keuntungan sekedudukan. Padahal jar guru bahari kan sekedudukan dengan wali Allah sepacahan hintalu aja, pahalanya lebih baik daripada orang alim beribadah seumur hidupnya. Nah, kita membaca kitab
kitab-kitab wali-wali Allah, hakikatnya kita sekedudukan dengan wali Allah tersebut. Nah itu walaupun sidin sudah ratusan tahun sudah kadada, cuma hakikatnya tetap ada. Di kita mukaddimah dulu hari ini lah. Yang mana mata pina kawor, kada kau membaca, apa nggih? Sekadar mendengar aja kada masalah juga. Itu apa? Memang yang anum-anuman mata jelas bagus pak kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsa an-nabiyil mustafa fil ihtida' mislan nujum. Jar Imam Nawawi, segala puji bagi Allah yang menjadikan hadis-hadis Rasulullah Nabi kita pilihan sebagai petunjuk nang kaya bintang-bintang di langit. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asraral ulum. Dan sidin bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan juga Muhammad adalah utusannya yang Allah memberikan ke dalam dada Nabi kita tersebut rahasia-rahasia ilmu. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Sayyidina Muhammadin al-mab'usi bil mu'jizat. Salawat serta salam kepada paling afdal makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad yang diutus dengan dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat. Wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi, masabihid jilalat, yang mereka itu adalah seperti lampu-lampu petunjuk. Wa ashabihi, dan juga para sahabat-sahabatnya, anjumil hidayat, nang kaya bintang-bintang petunjuk. Jadi sahabat Nabi, keluarga Nabi itu seperti bintang-bintang yang menunjuki tentang apa yang dimaksud oleh diucapkan Nabi, dikerjakan Nabi, perihal Nabi, maka itu dijelaskan oleh para sahabat dan keluarganya. Amma ba'd, adapun sesudah itu, fahadza syarhun, ini adalah penjelasan ala lubabil hadis, atas kitab Lubabul Hadis Lesih al-Alamah al-Fahamah Jalaluddin As-Suyuti. Yang mengarang Lubabul Hadis ini, yang di pinggir itu tulisannya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ibnul Allamah Kamaluddin Sidin, anak seorang ulama besar juga, Al-Allamah Kamaluddin. Tagammadallahu birahmatihi, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau, wa askanahu fasiha jannatih, dan Allah menempatkan beliau di dalam surganya yang tinggi. Samaituhu, jar Imam Nawawi, kunamai kitab ini Tangkihul Qaul Al-Hasisi fi syarhi Lubabil Hadis, naran kitabnya. Wallahu as'alu, boleh dibaca wallahu, boleh dibaca wallaha. Wallahu as'alu ay ja'alahu khalisan liwajhihil karim. Bermula kepada Allah aku meminta, mudah-mudahan Allah menjadikan akan kitab ini bujur-bujur ikhlas karena Allah semata-mata jasadin, dan menjadi wasababan lil fauzi bi jannatin na'im, dan mudah-mudahan kitab ini menjadi sebab bagi kita dan bagi sidin untuk memasuki surganya Allah. Wa yakhtima likatibihi, dan mudah-mudahan Allah memberikan husnul khotimah likatibihi, bagi penulisnya. Nah, Imam Nawawinya ya Allah, bi khairin, dengan kebaikan. Amin amin. Sidin mendoakan sidin sendiri dan termasuk kita masuk ke situ. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal ba'isa ala kitabati hadza syarhi hajatal muhtajin ilaihi. Ketahuilah olehmu bahwasanya motivasi aku ini
mengarang penjelasan ini Jasidin, menulis kitab ini memang hajat kebutuhan orang-orang yang membutuhkan kepada penjelasan. Fa inna hadzal kitab katsirut tahrif wa tasrif, karena asalnya kitab ini banyak perubahan-perubahannya. Jadi supaya jelas, jangan dipina ada wani merubah-rubah. Nah, karena berubah-rubah itu kada ada yang menyarahkan. Mun ada mensarahkan lalu jelas, ada lagi yang wani merubah-rubah. Kenapa berubah? Li adami syarhi alaih. Sebelum sidin kada ada yang mensarahkannya. Lalu ada tangan-tangan yang pina bermaksud kada bagus merubah-rubah. Wa ma'adzalika, dan selain banyak perubahannya, lalu bila diadakan syarahnya, insyaallah Jasidin ada lagi orang merubah. Dan alasan yang kedua, wa ma'adzalika, alasan kedua, katura tadawulun nas min ahlil jawi alaih. Banyak penduduk orang bahari menyambat Indonesia ini Jawa. Maksudnya orang Nusantara ini nah. Kita orang Nusantara ini termasuk wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand. Itu banyak mengambil manfaat dengan kitab ini dan kitab Tangkihul apa dan kitab Lubabul Hadis ini. Sedangkan sidin orang Benten. Jadi karena itu Jasidin, maka patut benar aku sarahkan, karena banyak bubuhan kakawananku yang satu senegara lawan aku mengambil manfaat lawan kitab ini. Wa anni lam ajid nuskhatan sahihatan fihi, dan aku pun kada belum menemukan lagi sebuah catatan yang benar, yang bujur di dalam kitab Lubabul Hadis ini, yang bujur-bujur diperpegangi supaya kawa diperpegangi lalu sini sarahkan, itu maksudnya. Asalnya banyak versi. Walam aqdir ala tashihi wastifai muradihi li fusuri. Nah, maka Jasidin sebenarnya ini Sidin tawadhu. Jadi ini aku sebenarnya kada sanggup membujurkan dan menyempurnakan sesuai dengan aslinya Jasidin. Nah, li fusuri, karena memang aku Jasidin banyak juga kekurangan. Ini tawadhu Sidin lah. Ini mun diartiakan berataan lambat tuntung ya mukadimah janjat. Nah, ulun baca badarus kita berkat jelah. Nah, supaya nggih tiap diartiakan berataan ini kada tuntung mukadimah. Jadi ini pertemuan akan datang kita langsung ke bab pertama gitu nah. Kita mukadimah ini mengambil berkat jelah. Li'an illa anna ba'da syarri'ah wa min ba'din. وهذا الكتاب وإن كان فيه حديث ضعيف لا ينبغي أن يهمل لأن الحديث الضعيف يؤمل به في فضائل الأعمال كما قال ابن حجر في تنبيه الأخيار والضعيف حجة في الفضائل باتفاق العلماء كما في شرح المهذب وغيره والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini ulun baca badarus saja dulu lah. Karena kita bila bab pertama hanya penjelasannya. U'allifu maksud ay itu maksudnya yaitu menjelaskan yang dalam kurung lah. Bila jeda ay aja, jangan yang ay apa itu aja lagi. Maksudnya ay ini menjelaskannya dalam kurung. U'allifu fal bab bari'ul baraya wasin satarul khotaya wal mim al-mannan bil ataya wa qila Allahu kashiful balaya ar-rahman mu'tiyul ataya ar-rahim ghafirul khotaya. Alhamdulillahi rabbil alamin falhamdu lughatan as-sana'u bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari ala jihati ta'zim sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla fadakhala fi sana'i alhamdu wa ghayruhu wa kharaja bil lisani as-sana'u bi ghayrihi kal hamdi an-nafsiyyi kharaja bil ikhtiyari al-madhu fa innahu ya'ummul ikhtiyara wa ghayruhu wal hamdu 'urfan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu innahu mun'im 'alal hamid aw ghairihi sawa'un kana bil lisan aw bil jinan am bil arkan wa syukru lughatan huwa hadzal hamdu wa 'urfan saraful 'abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi 'alaihi minas sam'i wal ghairihi ila ma khuliqa li ajlihi wal madhu lughatan as-sana'u bil lisan 'alal jamil mutlaqan 'ala jihati ta'zim
عرفا ما يدل على الاختصاص الممدوح بنوع من الفضائل أفاد ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في رسالته. Nah, ini menjelaskan kata-kata aja. Menjelaskan kata-kata. Wal aqibatu ay al mahmudatu lil muttaqin ay al muti'in wal mutanazzihin li qulubihim 'anil dhunub wala udwana la zulma illa 'alal zalimin birtikabil ma'asi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi kullihim minal insi wal jin wal malaikati sayyidina Muhammad al-munzali alaihi ta'ziman lahu qawluhu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira وعلى آله أي أقربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب. Itu ta'nya bertasdid lah, muttalib. Nah, ta'nya bertasdid. Aw atqiyai ummatih. Nah, ini penting benar. Wa ala alih dan keluarganya juga diberi salam dan kesejahteraan, salam salawat dan salam kepada keluarganya. Maksud keluarga Nabi di sini aqaribihi, orang-orang yang dekat dari orang-orang beriman kepada Allah, mereka itu min Bani Hashim wa Bani Muttalib au atqiyai ummatih. Jadi bisa juga kita termasuk dalam doa wa ala alih apabila termasuk kita orang-orang yang takwa kepada Tuhan. Masuk kita di situ wa ala alih. Wa sahbihi wa sahabiyyu huwa man ijtama'a mu'minan bi nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwwatihi ajma'in taukidun lil al wa sahbihi amma ba'd. Nah, paham ya pian lah. Mukaddimah aja lah biar ulun paham sekarang dah Pak. Ba'da ma taqaddama fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbar al-hadisi an-nabawiyyati al-mansubati lin-nabiyyi li'annaha aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wal athar al-manqulati wal athari al-manqulati al-marwiyati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahih. Jadi sanad hadis ini sahih. Pas sahihu huwa matasala sanaduhu wa addulat nuqlatuhu. Nah, wal isnaduhu wa hakayatu tariqil matni wa sanaduhu wa tariqu al musilatu ila al matni wa quluka akhbarana fulan ila al akhar isnadun wa nafsur rijal sanadun wal matanuhu alfadul hadis allati taqumu biha al maani. Wa qala ibnu Jama'ah wa ma yantahi ilaihi ghayat sanad apa dzalika Ibrahim asy-Shabrakhaiti wasiqin ay dhabitin naqilin an mislihi ilal muntaha fahadzabtul asanida. Tetapi sanadnya sidin tulis, sidin buang karena untuk meringkas roman lil ikhtisar, sengaja untuk meringkas wahwa jam'u isnad. Qala Ad-Badar bin Jama'ah al-isnad wa al-ikhbaru an tariqil matni wa sanad wa raf'ul hadis ila qailihi. Nah, ini kan masalah hadis juga menjelaskan yang hadis Jon ini yang ada sesuai jalurnya ya. Kalau qala An-Nawawi as-sanadu silahul mu'min. Nah, ini penting benar Jon. Imam Nawawi yang pertama lah. Ini sidin memandir Imam Nawawi, nah sidin Imam Nawawi juga sama. Jadi sini Imam Nawawi yang pertama, sanad itu silahul mu'min, senjata orang yang beriman. Fa idza lam yakun ma'ahu silah fa bima yuqatilu. Apabila inya kada ada berisi senjata dengan apanya hendak berperang. Ya kalau mun urang bisi pistol, seorang pistol tunjuk mengaji sebuting kalah. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu alladhi yatlubul haditsa bila sanadin ahati bi lailin yatahammalu al-hataba wa bihi af'a wa huwa la yadri. Orang yang berisi hadis sedangkan inya kada bersanad, nang kaya orang pencari kayu di waktu malam, diambilinya kayu kada dikira, dibawanya padahal jangan-jangan ada ular yang diambilnya nintoh ini malam. Artinya sesuatu yang membahayakan. Wa ja'altuhu arba'ina baban. Jadi kitab ini ada 40 bab. Fi kulli bab minha 'asharatu ahadisa. Setiap satu bab ada 10 hadis. Pamajmu'ul ahadisi arba'umi'ah. Maka terkumpullah hadis-hadis itu ada 400. Sampai hafal 400 tuh pian, ha?
Wa sammaituhu, aku namai ini kitab ay hadza al majmu' lubabul hadis. Wal lubab khilaful qashri. Lubab itu pilihan, lalawanan pilihan, ya qashri yang ada kekurangannya. Wa asta'inu billahil azim ay al-kamil zatan wa sifatan 'alal qaumil kafirin fi iqamatid din. Nah, walamma arada al-musannifu ityanal maqsudi ata awalan bil abwabil arba'in 'ala sabilil sardi liyakuna unwanan li hadzal kitab wa tashilan lil mutanawwilina faqala al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Nah, bab pertama kita mengisahkan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Al-babus tsani fi fadilatil la ilaha illallah. Ini mengisahkan bab-babnya aja. Bab kedua fadilat la ilaha illallah. Bab ketiga fadilat bismillahirrahmanirrahim. Bab keempat fadilat salawat kepada Nabi. Bab kelima fadilat tentang iman. Jadi kita tahu fadilat-fadilat ini tuh. Nah, lalu di sini itu bab-babnya jelas, ini mengisahkan cara ibarat itu daftar isi bin badhulu menulis. Lalu bab ke-6 tentang fadilat wudu. Ada 10 hadis tentang fadilat wudu tuh. Bab ke-7 fadilat bersikat gigi, ada 10 hadis juga. Bab ke-8 fadilat adzan. Bab ke-9 fadilat berjamaah, sembahyang berjamaah nih. Setiap satu bab itu ada 10 hadis. Bab ke-10 fadilat Jumat, sembahyang Jumat. Bab ke-11 fadilat masjid-masjid. Yang ke-12 fadilat bersurban. Ke-13 fadilat puasa. Nah, ke-14 fadilat sembahyang 5 waktu. Ke-16 fadilat zakat. Ke-17 fadilat sedekah. Ke-18 fadilat salam, mengucap salam nih. Ke-19 fadilat doa. Ke-20 fadilat membaca istighfar. Ke-21 fadilat zikrullah, zikir kita. Ke-22 fadilat tasbih. 23 fadilat taubat, bertaubat. Nah, fadilatnya ada 10 hadis kena tuh. Ke-24 fadilat fakir. Jadi orang miskin ada fadilatnya. Jadi bila kita miskin, katujuh lo miskin kena. Sebab tahu pangfadilatnya. Fadilat yang ke-25 fadilat nikah. Nah, yang belum kawin bisa anak nikah lakas nih. Tahu fadilatnya, Bang? Yang ke-26 nah, fitasdid ala zina. Sesuatu teguran yang keras terhadap zina, ada anu juga. Yang ke-27 teguran keras terhadap liwat. Liwat ini hubungan sejenis. Jarwah ini apa tuh? STMJ kah? LGBT. Salahnya. 28. Nah, masalah dicegahnya minum minuman keras. Nah, itu ada 10 hadis yang dari Nabi. Yang 29 fadilat ramyi. Ramyi itu anggaplah kayak olahraga lah. Fadilat olahraga kayak memanah segala macam, itu ketangkasan di kita. Jadi suruh juga kita tuh jangan mengulir, ada ketangkasan, basic keahlian. Kayak bertentara tuh ahli menimbak. Nah, pian ahli aja menimbak, malah timbak lain lagi anunya. itu jangan ditimbak tiap malam. Yang ke-31 fadilat mendidik anak. Nah, fadilat mendidik anak. Yang ke-32 fadilat tawadhu. Yang ke-33 fadilat berdiam. Berdiam aja ada fadilatnya sekalinya. Diam itu adalah emas ya. Fadilat keempat yaitu disuruh kita mendikiti makan, minum dan guring. Nah, didikiti makan, minum, guring. Jangan sesain sain berbanyak makan. Nah, bab ke-35 disuruh kita mengurangi tatawa terbahak-bahak. Nah, itu ada juga anunya 10 hadis juga ini tuh. Nah, fadilat yang ke-36 keutamaan atau fadilat menjenguk orang garing. Nah, ke-37 keutamaan ingat lawan mati. Ke-38 keutamaan orang-orang dalam kubur.
dan segala macam huru-hara dalam kubur. Fadilat yang ke-39 mengisahkan tentang ditegah, dilarang, model kayak bakuriak-kuriak, menangis-nangis bila kematian, berabit-rabit baju, hampir cakap duit dirabit, ada juga. Berabit-rabit, bakuriak-kuriak, mengacak-acak muha, misalnya mati ka laki misalnya. Lalu marabit mengacak-acak ke muha, ke macam-macam, mengingit ke hidung. Nah, itu dilarang kayak itu. Angka 40, fadilat sabar atas musibah. Nah, itu fadilat sabar atas musibah 40. Setiap satu bab ada 10 hadis. Nah, itu kena insyaallah itu halaman 7. Kalau sama kitabnya sama kitab tanah. Halaman 7 al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Nah, itu insyaallah kita ada pertemuan akan datang itulah. Kita hari ini menjelaskan tentang Rotipul Atas dulu sempatlah. Insyaallah pertemuan akan datang masuk bab pertama. Yang tadi daftar isi aja tadi teh. Daftar isinya. Nah, Rotipul Atas ini ada. Rotipul Atas ini salah satu ratib warisan ulama Dubuhan Hadramaut sana di daerah Huraidah. Jadi Habib Umar Al-Atas ini seorang wali kutub. Sidin menyusun wiritan-wiritan yang datang dari Rasulullah. Sidin susun, lalu Sidin narani ratib Habib Umar Al-Atas. Setiap satu yang terkandung di dalam kitab Rotipul Atas ini ada hadis Rasulullahnya. Kalau pian mau membuka kitab Al-Adhkar, di situ ada keterangannya. Misal di sini dipadahkan ada disuruh dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Nah, itu ada hadisnya. Jadi Nabi barang siapa membaca itu besukan, seharian dijaga oleh Tuhan dari segala kejahatan. Bila membaca itu kamarian samalaman dijaga Tuhan dari sesuatu yang memberi mudarat lawan inya. Nah, itu ada handapnya itu. Itu cak ibaratnya itu amalan Nabi khusus penjagaan. Yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada juga bacaannya di sini bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali dibaca. Ya Nabi barang siapa membaca itu besukan lam yadurruhu syai'un. Seharian ada yang kau memberi mudarat lawan inya. Penting benar itu. Bila dibaca kamarian semalaman ada dakawa yang memberi mudarat lawan inya. Bahkan itu dipadahkan di tafsirnya itu termasuk menangkal penyakit-penyakit yang berat, kayak stroke. Berat kada tuh? Stroke atau misalnya keracunan, berat itu yang artinya membahayakan kana. Nah, itu diantaranya fadilatnya. Cuma yang paling penting di sini ada barang siapa membaca a'udzubillahi syamiil alim minasyaitonir rajim 3 kali lalu disambungnya dengan law anzalna itu yang akhir-akhir surah Al-Hasyr atau akhir-akhir ayat surah Al-Hasyr, maka itu dalam kitab Al-Adhkar dipadahkan membaca itu baisukan, maka seharian dikirim oleh Tuhan kepada orang itu 70.000 malaikat. Maharung di kita, marumbungi lawan orang tadi. Artinya menggurumbungi. Napa tugasnya? Memintakan ampun lawan orang yang membaca itu. Seharian memintakan ampun. Dibacanya pulang kamarian semalaman pulang. Mahal dipuput di awak cuma untung kita kada melihat ya lah. Malaikat 70.000 memintakan ampun. Ujar Khadijat dalam kitab Asy-Syifa, seandainya malaikat itu satu orang memintakan ampun lawan kita, niscaya kita diampuni oleh Tuhan. Karena malaikat kita ada berdosa. Doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, apalagi 70.000. Nah, seandainya inya mati di siang itu, paginya tadi inya sempat membaca yang tadi, kutiba syahidan, ditulis Allah mati syahid. Nah, bila inya membaca kamarian ditulis Tuhan, lalu inya meninggal malam itu ditulis Tuhan mati syahid. Jadi arti mati syahid itu fadilatnya dikubur lapas siksa.
Lapas siksa kubur tuh maksud mati syahid. Maka ujar guru sekumpul bahari lah bilanya dikubur tuh lapas siksa kubur, seharusnya nyaman terus. Sebab dikubur ini penentuannya, bila dikubur sudah ketahuan sakit dipukuli, seharusnya cagar dipukuli terus juga. Tapi bila dikubur sudah nang kaya surga, seharusnya nyaman nang kaya surga terus juga. Nah, sekurang-kurangnya membaca ini keterangannya lah. Dan di halaman pertama tuh faidahnya ialah aman dan selamat daripada kebakaran. Nah, aman dan selamat daripada kebakaran, kecurian dan sebagainya. Membaca dalam satu kampung tuh seikung, maka efeknya itu 40 ke muka, 40 ke belakang, 40 rumah ke kanan, ke kiri yang dipelihara oleh Allah itu bilainya membaca seikung. Nah, mudah-mudahan sakampungan ya begini karena kampung yang dibacakan di situ Ratibul Atas dipelihara oleh Tuhan. Sakampungan itu dipelihara oleh Tuhan. Nah. Lalu aman dari kebakaran dan kemalingan. Dan beberapa faedah bagi orang yang membawa dan menanggungnya. Arti menanggung itu membawa kita, dibuat di kantong kah? Yaitu akan dipelihara Allah daripada terkena sihir. Nah ini model kayak jimat juga tuh. Dan terkena mata orang hendak berniat jahat diselamatkan oleh Tuhan. Allah yang menyelamatkan lah. Nah cuma barakat ini. Dan juga terhindar daripada penyakit-penyakit, bahaya-bahaya, semuanya dengan berkat Al-Quran dan asma Allah dan pengampunan dari Allah. Nah, yang nyatanya dulu bila mengamalkan ini, insya Allah meninggalnya kita, meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah itu insya Allah. Itu yang penting benar. Kalau di urusan di dunia ini menggaring, miskin, kurang lebih aja ya kalau. Tapi husnul khotimah itu penting benar. Karena di akhirat ini kita kekal. Kekal tuh nah. Menjaga kekal, baik sugih di akhirat ya kalau. Baik selamat jaga kekal, di dunia kita kekal juga. Miskin, paling lawas 65 tahun, sampai miskin. Mati gina, jagarnya. Garing, paling lawas 70 tahun. Garing, ada masalah. Tapi kalau dikubur, ada gampang-gampang sakitnya. Nah maka kita mau orang bakal lebih baik memikirkan atau sekurang-kurangnya jangan kada ingat dipikirkan. Nah gitu tuh walaupun kada lebih baik cuma sekurang-kurangnya jangan kada ingat memikirkan nasib kita di akhirat. Dibaca ratib ini sesudah sembahyang maghrib, imbah maghrib dan sesudah sembahyang subuh. Amun hendak pagi sore lah, mun hendak pagi sore. Tapi munnya hendak memilih dalam sehari samalaman sekali aja bisa juga. Jadi bisa sekali aja, sekurang-kurangnya tuh. Amun maksimalnya pagi sore. Cuma mun hendak sekali aja ada apa-apa. Bisa imbah asar kah? Bisa imbah maghrib kah? Di rumah membaca bisa imbah isya kah? Membaca. Cuma sekurang-kurangnya pang pulang subuh Sabtu di sini. Nah, paling kurang sudah tuh. Mudahan kena meninggal hari Sabtu. Sebab biar membaca ini subuhnya. Ya Allah. Mudah-mudahan. Dan jasidin apabila kita ada perkara-perkara yang mustahab ini yang darurat. Penting hajat ganal, bacalah 40 kali pada suatu majelis. Sama-sama di waktu malam atau lepas sembahyang maghrib atau sesudah isya ataupun di waktu siang 40 kali membaca 40 kali bulik membaca. Nah apa hajat pian? Nah insyaallah Allah kabulkan. Jadi urang bahari waktu Habib Umar yang menyusuni masih hidup banyak Habib Umar tuh didatangi oleh manusia hendak minta solusi konsultasi macam-macam. Nah jasidin napa masalah nyawa ulun kebanyakan hutang kayak apa ulun bib amalakan ratibku jasidin. Nah diamalakannya akhirnya orang tuh jadi yang menghutangi akhirnya dulu tuh hutangi yang menghutangi akhirnya. Nah ada juga yang paciklik kampung datang ke kampung Sidin ke rumah Sidin apa kabar kami bilanya batanam karena mau berhasil paciklik terus Jasidin baca bujur nah apa ratibkun ini sama-sama di kampung tuh akhirnya kampung tuh jadi kampung yang sugih. Nah, dari kampung yang sugih ada juga orang yang garing dipunis sudah hendak meninggal dunia. Nah ujar Habib Umar baca ratibku. Padahal dokter itu mempunis 4 hari aja lagi meninggal. Sekalinya
sampat ampat ikung bisi anak. Nah, hanyar meninggal. Banyak lagi dan lain-lain sebagainya. Nah, fadilat-fadilat itu. Di sini ada dibaca pamulaan cara membacanya. Di situ ada Al-Fatihah ila hadratil Habib Sayyidina, terus dibaca sampai Al-Fatihah, baca Fatihah. Fatihahnya sini tulisakan di sini juga. Nah, baca Fatihah di sini langsung ada tulisannya. Hanya rimban itu a'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim, baca 3 kali. Langsung law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin, terus dibaca sampai bertemuan. Terus saya lagi ada yang 3 kali, baca 3 kali, ada yang 4 kali, baca 4 kali, ada yang 7 kali, baca 7 kali, ada yang 11. Nah, ada yang zikirnya itu 40. Amun pian cangkal hendak 100. Ada bapak daripada ada degawian di rumah ungut-ungut. Nah, imbah ninto mun kita hendak balakas kawah aja 10. Kayak kita di sini kan 10 aja membaca. Nah, imbah ninto terus dibaca. Nah, lalu sampai kepada kalau halamannya sama lampun ulun, di situ ada halaman 7 sampai pansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, baris kedua mulai atas ada kalau bacanya pansurna 'alal qaumil kafirin. Ingat situ aja nunya yang wajibnya ninto. Nah, Al-Fatihah terus ke bawahnya ninto sunatnya, tawasulnya tambahannya aja. Terus Al-Fatihah tawasulnya baca Fatihah sekali, hanya berdoa. Nah, doanya ini doa segala macam hajat, doa kita, doa yang ini. Jadi orang hendak baca 2 salamat ya, baca aja ini 2 salamat juga tuh. Bacakan 2 tulak bala aja, baca aja ini 2 tulak bala juga. Bacakan supaya sukses 2 apa aja, baca aja 2 ini 2 sukses juga. Pokoknya ini multifungsi 2-nya. Bacakan 2 arwah aja, baca juga 2 arwah juga. Lengkap multifungsi aja kita. Nah, maka paling terakhir halaman 12 di situ ada sanadnya. Ada ijazah, ada sanadnya. Di mana ulun mengambil tolong tulisakan situ. Nah, sudah sampai kepada penyusun Habib Umar Al-Atas Sahibur Ratib. Nah, maka ulun sesuai dengan sanad yang tertulis di sini, sebagaimana guru ulun bahari menjazahkan kepada ulun ijazahkan kepada pian barataan yang hadir di sini.